kemerahan. Ya ini bini saya nggak putih kemerah-merahan, agak hidung kalau bahasa orang Sundanya. Akhirnya saya panggil, ya Suwaida, wahai istriku yang pipinya kehitam-hitaman, katanya. Yang ada bukan romantis, tapi berantem rumah tangganya. Jadi harus kita pilih-pilih juga ya, kata-kata apa yang cocok. Itu Rasulullah pertama begitu. Yang kedua, Rasulullah kalau istrinya punya kesalahan, dia nggak langsung ngomelin. Pernah Aisyah masak, masakannya asin. Bu, pernah masakannya asin, kata Rasulullah, wahai Humairah, ya Humairah, istriku, adindaku, sini neng, sini, dipangku sama Rasulullah. Kenapa Abangda? Kalau bahasa kitanya, neng, ini masakan Masya Allah enak sekali, lautan rasanya kalah neng. Saking enaknya. Oh iya wahai Rasulullah, senang hati Aisyah. Coba kalau gitu neng dicobain dulu. Kalau bahasa kitanya, Rasulullah nyuruh nyoba ke Aisyah. Ketika dicoba, Bu, Aisyah merah mukanya, mau menangis. Dia langsung minta maaf, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku minta maaf ternyata masakanku ini asin. Tapi Rasulullah tidak marah sedikit pun. Laki sekarang jarang yang begitu, betul nggak? Istrinya masak keasinan, yang ada apa Bu? Dimaki-maki tuh istrinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini salah satu karakteristik dari uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dia mengatakan, ana khairum min ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Sebaik-baiknya kamu terhadap keluargamu, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Rasul kalau sepatunya robek dia ngejahit sendiri. Kalau bajunya kurang jahitan dia jahit sendiri. Kalau kira-kira istrinya lagi repot dia bikin makan sendiri. Ini salah satu keutamaan Rasulullah yang mengatakan dia sebaik-baik contoh buat keluarganya. Maka orang yang paling baik kata Rasulullah adalah orang yang juga memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluarganya. Sebelum saya masuk kepada babu talabil infaqi mimma yuhibbu wa minal jaid, ada pertanyaan dari sini? Apa Bapak, Ibu-ibu? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ada? Nggak ada? Saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Babu talabil infaqi mimma yuhibbu wa minal jaid. Bermula ini bab mengenai memberikan apa yang kita suka dan yang terbaik dari yang kita punya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al Imran ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa fi ayatil akhar, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Shadaqallahul azim. Ini dua ayat ini menggambarkan bahwa belum sempurna kebaikan yang kamu lakukan sebelum kamu menginfakkan apa yang kita cintai. Pak, cinta nggak sama istri? Cinta sama bini sendiri cinta? Kalau ada yang minta istrinya dikasih apa enggak? Diem, bingung. Bu, cinta nggak sama suami Bu? Cinta. Kalau ada yang minta lakinya boleh? Ini ayat Quran yang ngomong lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Bapak-bapak senyum-senyum ketawa. Nanti pulang dari sini langsung bilang, apa kata ustazah? Memberikan apa yang kita cintai. Makanya kalau laki ganteng, ada yang suka kasih katanya. Kenapa? Karena sempurna kebaikannya. Tidak seperti itu, ya. Tidak semua hal yang kita cintai harus diberikan. Artinya apa? Ayat ini mengatakan bahwa memang belum sempurna kebaikan kalau kita tidak memberikan apa yang kita suka. Artinya kalau infak, kalau sedekah, jangan pakai hal-hal yang
rusak atau yang buruk. Ada orang kena bencana di Gunung Semeru ya, Lumajang ya, Malang. Kita pengen ngirim donasi, donasinya apa? Pakaian. Yang dikasih pakaian udah buluk, boleh atau enggak? Enggak boleh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun. Kalau kamu pengen ngasih pakaian, kasih pakaian yang masih bagus. Kamu pengen ngasih celana, kasih celana yang paling bagus. Kamu pengen ngasih apa lagi? Tas, sepatu, kasih yang paling bagus. Jadi kebanyakan penyakit kita seringkali berinfak kepada barang-barang yang sudah kusam, udah robek-robek, udah kusam, udah cetian, udah hilang warnanya, kita bilang sedekahin aja. Daripada disedekahin, bagus dibuang yang begitu. Ya, ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau sedekah sama orang, hargain hati orang. Ini orang di pengungsian, walaupun dia kena bencana, nggak mau juga dikasih yang belel-belel, Bu. Banyak orang ngasih berkarung-karung, itu pakaian bekas semua, udah nggak layak pakai. Jadi dalam ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari apa yang kau usahakan dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi. Jadi ini anjuran untuk kita jangan pelit. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu pertama, dia dekat sama Allah, yang kedua dia dekat sama Rasul, yang ketiga dia dekat sama surga, ba'idun anin nar, dia jauh dari neraka. Nih satu orang dermawan. Wal bakhil, orang yang pelit itu ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, ba'idum minallah, qaribun aninar. Orang yang pelit pertama, dia jauh sama manusia. Yang kedua, jauh sama Allah. Yang ketiga, jauh sama surga. Yang keempat, dia dekat sama neraka. Makanya ada orang yang bilang, jangan pelit-pelit, nanti kuburannya sempit. Betul atau enggak? Hampir betul. Ya. Jadi ini larangan untuk menjadi orang pelit. Ya, jangan sampai kita menjadi orang pelit, tapi bagaimana harus menjadi orang yang dermawan. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Kalau ada yang minta apapun sama Rasul, nggak pernah nggak dikasih. Beda sama kita. Kalau kita ada yang minta, nggak pernah kita kasih. Itu bedanya Rasulullah dengan kita. Rasulullah itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Jadi hampir sama tapi berbeda ya ibu-ibu sekalian. Di sini bisa dilihat dalam hadis yang pertama. Ini ada kisah Abu Thalhah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an qala, ia berkata, kana Abu Thalhah radhiyallahu an, adalah Abu Thalhah radhiyallahu an aktsarul ansari bil Madinati malan, seorang dari golongan kaum Ansor yang paling banyak hartanya. Min nakhlin, yang paling banyak kebun kurmanya. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayraha, ada satu kebun harta yang paling dia cintai. Apa itu? Namanya kebun kurma Bayroha. Birroha, ada yang mengatakan. Wa kanat mustaqbilatal masjid, nih kebun kurmanya ngadep ke Masjid Nabawi. Udah gede, kebun kurmanya rapi, bagus, ngadepnya ke Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu seringkali yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyibin. Rasulullah sering masuk ke kebun itu, minum air di dalamnya karena airnya juga enak rasanya. Qala Anas, berkata Anas, falamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belum sempurna kebaikan yang kamu lakukan sebelum kamu menginfakkan apa yang engkau suka. Qama Abu Thalhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalhah berdiri, beliau menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala anzala 'alaika, sungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepadamu. Bisa dibaca Ibu? Ada? Kena? Dapat? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Kemudian beliau mengatakan, wa inna habba mali ilayya bayroha. Rasul, karena ayat ini turun, saya punya inisiatif, punya pikiran bahwa kebun kurma yang paling saya cintai, ini kebun kurma bayroha, bakal aku infakkan di jalan Allah. Wa innaha shadaqatun lillah arju birroha wa dukhruha indallahi ta'ala. Aku mengharapkan kebaikan dari Allah dan tabungan kelak di sisi Allah. Fadha ya Rasulullah, ambil wahai Rasulullah kebun kurma ini, jadikan ini untuk umat. Haitsu arakallah, sebanyak apapun yang Allah inginkan nanti. Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakhin lalika malun rabih, beruntunglah kata Rasulullah, ini harta yang menguntungkan. Waqad sami'tu ma qulta, dan aku mendengar apa yang kau katakan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Kata Rasulullah, engkau boleh menyedekahkan kebun kurma ini, tapi siapa yang mau engkau sedekahkan? Yang paling baik kerabat dekat kamu dulu. Jadi kalau kita punya harta banyak, yang paling kita cintai, ingat kasihnya jangan ke orang lain dulu. Saudara dekat, itu yang harus dikasih. Ini kata Rasulullah. Faqala Abu Talha, af'al ya Rasulullah. Dia mengatakan, baik Rasulullah, akan saya lakukan. Faqas samaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani amihi. Maka Abu Talha membagi-bagi bidang dari kebun kurma itu, dibagikan sama anak pamannya, sepupunya, saudaranya. Nah, ini salah satu bentuk memberikan apa yang kita cintai. Bu, Ibu, jadi sampai sini kita pahami ya, bahwa memberikan apa yang kita suka ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya udah ceritain ya, kalau Rasulullah pakai baju Persia, baju besi, dipinta, dikasih nggak sama Rasul? Dikasih. Ibu kalau punya baju lebaran baru ada yang minta, dikasih nggak? Dikasih nggak Pak? Pengennya dikasih ustazah, teman tuh baju masih ngutang katanya. Ya, jadi memberikan apa yang kita suka, insya Allah itu bernilai pahala. Tapi ada adabnya. Jangan gara-gara hadis ini kita kalau ketemu orang kaya kita pinta aja tuh orang kaya. Jangan. Ada orang kaya pakai HP baru, kita bilang, Rasulullah pernah bilang loh, ya, bahwa menginfakkan apa yang engkau cintai itu sempurna kebaikan keimanan kita. Kalau gitu saya minta HP Bapak deh yang baru. Kira-kira boleh atau tidak seperti itu? Nggak boleh. Kita tidak boleh meminta kecuali dikasih. Sebaik-baik orang adalah yang tangannya di atas bukan tangannya di bawah, ya. Itu hanya satu hadis mengenai memberikan apa yang kita suka, gitu ya ibu-ibu sekalian. Jadi memberi itu sangat banyak faedahnya. Tadi sedekah, saya akan bahas sedekah sedikit. Istanzilu rizqa bis shadaqah, tarik oleh kamu rizki dengan bersedekah. Sedekah itu manfaatnya banyak. Pertama, nambahin rizki. Jangan takut, orang yang suka sedekah itu banyak insya Allah rizkinya. Apalagi kalau sedekahnya sama orang tua sendiri. Kalau orang tua kita dijadikan raja, maka Allah akan kasih kehidupan yang layak juga buat kita. Tapi kalau orang tuanya nggak kita kasih kehidupan layak, maka jangan harap Allah kasih kehidupan yang layak buat kita. Berapa banyak anak yang menjadikan orang tuanya raja, akhirnya hidupnya kayak raja. Tuh, itu namanya birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, kata Rasulullah. Buat baiklah kamu sama orang tua, nanti kamu kalau punya anak, pasti anak kamu buat baik sama kamu. Makanya kalau lagi susah, lagi banyak masalah, dua hal. Satu, kita infak sama keluarga, anak istri. Yang kedua, infak sama orang tua, sedekah sama orang tua. Ini insya Allah masalahnya dikasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah buka pintu rizkinya dari arah manapun. Min haitsu la yahtasib. Salah satu pintu rizki itu orang tua. Makanya kalau orang tua masih hidup, jangan pernah berhenti minta doa. Kalau udah masuk kubur nggak bisa lagi minta doa orang tua. Ya, doa sama orang tua nggak tahu dikabulnya kapan, tapi pasti terkabul doa orang tua sama anaknya. Jadi rizki itu bisa didapat dari sedekah.
Ya, pertama. Yang kedua, manfaat sedekah itu tolak bala. Berapa banyak orang yang tadinya mau celaka gara-gara sedekah dia ketolong. Itu banyak kisahnya. Ini ada kisah dulu di zaman para sahabat. Ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Nih kita lihat. Dari tadi hadisnya itu an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah. Beliau sepeninggal Rasul karena banyak ngafal hadis Rasul dan dulunya sering ikut sama Rasul. Akhirnya beliau jadi salah satu ulama sepeninggal Rasulullah. Ada seorang kakek tua, bapak-bapak datang sama Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku ingin bertanya. Bertanya apa katanya? Tolonglah doakan anakku. Anakku udah seminggu tidak pulang. Kemana? Dia sedang bekerja. Pekerjaannya itu berlayar di tengah lautan. Sampai sekarang gak ada kabar dan tidak pernah balik. Doakan wahai Abu Hurairah, engkau ini dekat sama Allah, orang soleh. Ini salah satu doa terkabul itu pertama minta doa sama orang-orang soleh. Dan minta doa dari siapapun. Kalau kita punya hajat, kalau kita punya keperluan, minta doa bu dari siapapun. Gak tahu mulut mana yang dikabul sama Allah. Yang kedua, kalau ketemu guru, ketemu ulama, ketemu kiai, ketemu habaib, jangan lupa, jangan cuma cium tangan, tapi minta doa. Ketemu sama habaib, Bib, ya Allah doain saya Bib, mudah-mudahan banyak rizki Bib, anak saya sukses semua, amin. Tuh doa ulama. Jadi jangan cuma cium, kita cium bolak-balik, kita sholawatan, tapi minta doanya. Ya. Ini orang soleh, bapak-bapak ini datang sama Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah ini orang soleh juga. Ulama dia, ulama sepeninggal Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan dan ini sering aku lakukan. Pertama, kalau kita ingin keselamatan bagi keluarga kita dan ini sedang kamu nanti-nantikan kehadiran anakmu, pertama yang harus kamu lakukan, lakukanlah seperti apa yang aku sering lakukan, yaitu mengucap istighfar sebanyak 12.000 kali. Ibu, bapak, dalam sehari istighfar berapa kali yang kita baca? 1.000 ada? Ada? Ini 12.000 kali kata Abu Hurairah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Minimal habis sholat 33 kali dikali 5 waktu sholat, itu udah 100 lebih. Ya. Tapi kalau pengen hajatnya terkabul, kalau pengen keluarganya dilindungi dari mara bahaya, kata Abu Hurairah, 12.000 kali dalam satu hari baca istighfar. Diamalkan. Kemudian apalagi wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan yang kedua, engkau bersedekah. Mohon maaf, sebelum sedekah, sholat malam minimal 12 rakaat. Tahajud, kita bangun aja susah, gimana mau 12 rakaat ya. Padahal orang yang tahajud itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang mulia, orang yang derajatnya diangkat Allah, yang dimuliakan sama manusia, itu adalah orang-orang yang rajin tahajud. Jadi kalau kita ngelihat orang alim, orang pinter, orang yang mulia, orang yang kedudukannya tinggi, bisa jadi sholat malamnya nggak ketinggalan. Tuh. Jadi sholat malam itu salah satu keutamaan fadilahnya adalah diangkat derajat kita. Itu cepat kalau dengan sholat malam. Yang ketiga tadi kata Abu Hurairah, sedekah. Ya. As-shadaqah tudfi'ul bala. Sedekah itu menghapuskan bala, bencana. Jadi berapa banyak orang yang harusnya dia kecelakaan, dia mati di tengah jalan, tapi sebelum dia berangkat perjalanan dia sedekah, diselamatin sama Allah. Itu banyak kejadian. Ini kemudian dia berdoa, dia amalkan istighfar, dia sholat malam, dia sedekah. Sedekah dia cuma 1 dinar. 1 dinar itu kalau kita konversikan ke nilai mata uang itu rupiah sekitar cuman dulu ya di zaman Rasul 3.800 perak, tapi dia sedekah tiap hari. Pekerjaan yang paling Allah sukai itu adwa muha, yang didawamkan. Walaupun sehari cuma sedekah 1.000, tapi tiap hari Allah suka. Daripada sekali sedekah ratusan ribu, tapi setahun sekali. Ada yang begitu?
Ada orang datang ke pengajian bawa duit 100.000, minta kembalian 99.500. Berapa sedekah dia, Bu? Gope, ya Allah. Ya, ada yang begini, ada. Saking sayangnya sama duit. Padahal harta yang disedekahin Allah balikin lagi nanti berkali-kali lipat. Ya. Ini dia cuma sedekah 3.800, dia bilang ke Abu Hurairah, aku akan mendawamkan sedekah ini sampai anakku pulang. Bahkan setelah anakku pulang, aku akan jadi orang yang rajin bersedekah. Gak lama setelah dia bersedekah, beberapa minggu anaknya pulang. Dalam keadaan yang panik, kucel, nangis anaknya. Ditanya oleh ayahnya, ada apa nak? Kejadian apa yang menimpa kamu selama perjalanan hingga kamu sampai lama sekali pulangnya? Anak ini mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya aku hampir mati di tengah lautan. Aku berlayar, bekerja sebagai pelayaran di tengah laut dulu di zaman Rasul. Ada badai, angin kencang, itu sudah hampir tenggelam kapal kami. Kami sudah rizki. Punya anak hafal Quran itu rizki. Punya suami soleh itu rizki. Punya keluarga yang hidup tenang, gak pernah berantem, gak punya utang di mana-mana, itu rizki. Punya orang tua yang akhlaknya bagus, keluarga saudara yang gak pernah berantem, itu rizki. Jadi rizki itu bukan hanya materi. Setiap hal yang membuat hati kita senang, yang buat hati kita tenang, itu rizki. Itu namanya rizki. Ya. Selama ini kita mendefinisikan rizki itu cuma materi, duit. Tidak. Setiap hal yang buat kita senang, tenang, itu rizki. Dulu Khalifah Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah Zahra, ya, putri Rasulullah. Itu walaupun mereka ini anaknya Rasulullah, tapi nggak kaya raya, Bu. Jangankan mereka, Rasulullah aja hidupnya nggak kaya raya. Andai kata Rasul pengen jadi orang kaya, kata Allah bilang, engkau pengen apa wahai Muhammad? Aku kasih kehidupan dunia. Tapi Rasulullah nggak mau. Kalau aku cinta dengan dunia, wahai Allah, bagaimana nanti dengan umatku? Tapi kalau Rasul pengen dunia, sebenarnya Allah kasih dunia itu semuanya. Rasul tidur cuman beralaskan pelepah kurma. Tenang nggak hidup Rasul? Tenang. Ada kita yang sudah tidur pakai tempat tidur nyaman, paling mahal, king, ya. Ada lagi sudah ber-AC, kamarnya nyaman, belum pakai disebutnya, pengharum ruangan, pelega apa lagi? Apa namanya itu? Aromaterapi. Tapi nggak tenang tidurnya. Ada yang begitu, ada. Berarti itu belum rizki, belum ketenangan yang kita dapat. Ya, jadi Rasulullah kalau dikasih dunia mau, tapi beliau tidak mau. Bahkan putri Rasulullah ini pernah ngambek, Bu. Fatimah, wajar namanya perempuan ya, capek ngurus rumah tangga. Ibu-ibu kalau sehari itu nyuci juga, ngurus anak juga, belum suami banyak maunya juga, masak belum tuntas juga. Kira-kira capek nggak kita, Bu? Marah nggak? Marah. Begitu juga dengan Fatimah. Fatimah ketika itu lagi numbuk gandum. Sambil marah-marah dia numbuk gandum, datang Rasulullah. Wahai Fatimah Zahra, wahai anakku, ya bunayya, kenapa? Kenapa kok kamu ngulek gandum sambil ngomel-ngomel? Apa kata Fatimah? Wahai ayahku, tolong bilang sama suamiku. Aku nggak berani ngomong. Bilang sama Ali, aku nih capek jadi istri, ngulek gandum, ngurus anak, masak dan lain sebagainya. Tolong bilangin dong sama Ali. Tolong carikan aku pembantu yang bisa bantu aku dalam rumah. Rasulullah tertawa melihat anaknya. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, wahai anakku, mohon maaf, Fatimah, baktimu kepada suami itu sedekah dan terhitung pahala di sisi Allah. Engkau akan masuk surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Nggak usah pakai pembantu. Kalau kamu pakai pembantu, hilang pahala amal kamu untuk suami kamu. Itu kata Rasulullah. Kalau kita digituin, Bu, makin marah, kesel. Ya gak? Apalagi orang tua kita sendiri. Ya kok mama gak bela aku sih? Papa kok gak bela aku nih capek. Fatimah tidak begitu. Apa kata Fatimah? Maafkan aku hai ayahku.
insya Allah aku akan jadi istri yang lebih qanaah, lebih ikhlas dengan apa yang aku hadapi. Padahal kalau pengen pembantu bisa, pengen kaya raya bisa, tapi Fatimah dengan Ali juga memilih untuk sederhana. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pulang ke rumahnya, ke istrinya. Ketika pulang, kata istrinya bilang, wahai suamiku, apa yang kau bawa? Kata Ali bilang, wahai Fatimah, istriku, aku nggak bawa apa-apa. Ternyata aku tidak dapat rizki sedikit pun di luar sana. Kata Fatimah, bukan ngomel bu, kayak bini-bini sekarang. Fatimah cuma mengatakan, wahai suamiku, tidak apa-apa. Karena pemberi rizki itu Allah, bukan orang yang ada di luar sana. Kita tunggu saja rizkinya dari Allah. Ini namanya rizki yang tidak disangka-sangka. Kalau bahasa kitanya uang kaget. Ya, ibu-ibu pernah nggak dapat uang kaget? Begitu dapat uangnya kita langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Duit dari mana nih katanya ya? Seringannya dapat uang kaget kalau lagi nyuci baju suami, ya. Lagi nyetrika nyuci baju suami, tiba-tiba ada yang nyempil duit, tuh uang kaget namanya ya. Nah itu beda-beda lagi pembahasannya. Ini kemudian Ali keluar, kata Fatimah, wahai suamiku, doakanlah kami anak istrimu kuat, karena persediaan di dapur udah habis, nggak ada sedikit pun beras, gandum. Anak-anak kita sudah kelaparan. Ya, aku berdoa kepada Allah. Berangkat Ali ke masjid. Begitu pulang dari masjid dengan wajahnya yang lesu, berdoa dia kepada Allah, ya Allah mudahkan rizkiku dan keluargaku. Sebenarnya kalau dia mau minta sama Rasulullah bisa. Kalau dia mau minta pak sama para sahabat yang kaya-kaya bisa, tapi nggak mau dia minta-minta bu. Padahal beliau ini mantunya Rasulullah. Di tengah jalan ada pria tua datang. Beliau manggil, wahai Ali, engkau benar putra dari Abu Thalib? Iya benar pak. Ada apa wahai tuan? Sini kemari sebentar. Dulu aku nih pernah minta jasanya Abu Thalib menguliti bulu domba, ya kulit domba. Tapi belum sempat aku kasih upah, Abu Thalibnya udah wafat. Ini ada sedikit jasa upahnya akan saya kasih sama anaknya. Itu namanya uang kaget. Ya Allah. Pulang dia bawa duit sama istrinya bu. Ya, jadi rizki itu dari mana saja yang kita tidak duga-duga. Salah satu keberkahan rizki adalah sedekah. Ya, jadi jangan takut kalau sedekahnya buat Allah, buat keluarga sendiri, Allah bukakan pintu rizki dari arah manapun. Insya Allah ini kisah dari Abu Tolhah. Kemudian kita masuk sedikit dalam hadis yang ke-38, sudah ada ya di belakangnya ya. Ada ibu-ibu? Hadis ke 38. Gak ada ya? Oh, ada belakangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini dua ayat yang membahas mengenai bab ini. Ini bab mengenai bab wujubi amrihi ahlihi wa auladihil mumayyizin wa sairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillah. Bab ini membahas mengenai kewajiban untuk memerintahkan keluarganya, anak-anaknya yang sudah mumayyiz, yang sudah baligh, dan setiap orang yang berada di bawah perwaliannya, di bawah pemeliharaannya, bi ta'atillah, untuk taat sama Allah. Jadi seorang ayah terutama itu punya tanggung jawab yang besar pak, ya, punya tanggung jawab yang besar. Bukan hanya mendidik istri, tapi juga ngedidik anak. Kalau istri punya dosa, suami kena nanggung dosanya. Anak bikin dosa, ayahnya kena nanggung, apalagi anak perempuan. Istri buka aurat, suami juga dapat dosanya. Anak perempuan gak bisa kita jaga kesuciannya, ayahnya juga kena dosanya. Maq'adahu finnar. Makanya buat perempuan, buat para istri, jangan sampai kita ngasih dosa sama suami. Ya, buat anak-anak perempuan bagaimana agar ayahnya juga dapat kebaikan. Banyak orang yang hijrah berjilbab, itu dia bilang nanti aja saya pakai jilbabnya kalau udah nikah.
biar suami saya nggak kena dosa. Iya, suaminya nggak kena dosa, tapi ayahnya yang nanggung dosa. Dia lebih cinta sama suaminya daripada ayahnya sendiri, gitu. Jadi di sini ada kewajiban bagaimana kepala keluarga, bagaimana orang tua yang punya anak-anak, yang punya asuhan dalam pemeliharaannya, itu bisa mengajak mereka untuk taat kepada Allah. Jadi kalau pengen soleh, solehnya bareng-bareng. Bapak emaknya ngaji, anaknya nggak pernah diajak ngaji. Bapak emaknya rajin sholat, anaknya nggak pernah diajak sholat. Ya, padahal di sini dikatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ajarkan anak-anakmu sholat dan sobar atas mereka, sabar. Memang punya anak itu susah ujiannya. Anak kalau udah usia 10 tahun dia nggak mau sholat, boleh dipukul, tapi dengan pukulan kasih sayang. Ya, istri juga kalau nggak mau sholat boleh dipukul, Pak, tapi dengan pukulan kasih sayang. Ya, bukan pukulan yang menyakiti. Wastabir 'alaiha. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak-anak kita, keluarga kita, diri kita dari api neraka. Nih, dalam kitab Tangkihul Qaul disebutkan dalam mendidik anak itu ada 2 perkara. Pertama, alimu auladakum. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahsinu adabahum. Pertama, ajarkan anak-anakmu. Ajarkan, didik anak-anakmu. Yang kedua, ahsinu adabahum, perbagus adabnya. Ya, bagaimana mengajarkan anak-anak kita harus dari pribadi orang tuanya sendiri. Kalau orang tuanya tukang bohong, insya Allah anaknya tumbuh jadi pembohong. Tapi kalau orang tuanya orang yang jujur, insya Allah anak-anaknya pun tumbuh dari kejujuran. Dari kita orang tua seringkali nggak sadar suka ngajarin anak bohong. Betul nggak, Bu? Bu, ada orang datang nagih utang ke rumah. Kata emaknya bilang, Neng, bilang emak lagi ke pasar ya. Bilang, emak lagi ke pasar, nggak ada di rumah. Itu bohong atau tidak? Bohong nggak? Bohong. Itu udah ngelatih anak-anak kita untuk jadi tukang bohong. Bapak-bapak juga sering kayak gitu ya. Ada anaknya nangis, bunyi suara es krim lewat. Tenone, 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 tenone. Nah, kata anaknya bilang, Pak mau es krim. Kata bapaknya bilang, Nah, itu bukan es krim, itu jamu. Ya, itu es krim. Enggak, Nah, itu jamu. Bohong, satu. Yang kedua, itu jamu rasanya pahit. Itu es krim rasanya manis dibilang pahit. Kebohongan yang kedua. Nah, itu abang-abang cuman lewat, nggak dijual. Padahal dijual. Bohong nggak? Bohong. Tapi sering dari mulut kita itu mengucapkan kata-kata yang tanpa disadari, itu sedang mendidik anak kita jadi pembohong. Ya, jadi ini pelajaran buat kita mendidik anak. Alimu auladakum. Harus dididik dengan akhlak, contoh yang terbaik, wa ahsinu adabahum. Dan yang paling penting pendidikan adab. Ya, berapa banyak anak kita sekolahnya tempat mahal, sekali masuk puluhan juta, ratusan juta per bulan, per semester, itu mahal sekali. Tapi ternyata tidak bisa mendidik akhlaknya, hanya sekedar mendidik ilmu saja. Secara keilmuan bagus, tapi secara akhlak dan adab tidak. Coba lihat berapa banyak orang jadi sarjana, S1, S2, S3, doktor, PhD dan lain sebagainya, profesor bahkan. Pintar, memang pintar, tapi tidak beradab. Banyak. Karena dia hanya sekedar berilmu tapi tidak belajar adab. Ada orang yang nggak sampai doktor, nggak sampai sarjana, nggak sampai profesor, cuman lulusan SMA. Tapi bukan hanya ilmu yang dia pelajari, tapi juga ilmu adab, ilmu akhlak. Ini lebih mulia, ya. Jadi pangkat jabatan itu tidak menentukan kemuliaan, nasab tidak menentukan kemuliaan. Asyarafu bil adabila bin nasabi. Kemuliaan itu kalau dalam satu makalah perkataan itu dengan adab, bukan dengan nasab ataupun hal yang lainnya. Ya, jadi dua hal, pendidikan contoh dari orang tuanya, yang kedua pelajaran akhlak yang harus ditekankan. Ini cara mendidik anak-anak kita, ya. Jadi sebagai orang tua kita punya tanggung jawab yang besar terhadap keturunan kita
akan kita ajak masuk surga sekeluarga atau kita giring untuk masuk neraka sekeluarga, itu insya Allah ada di pilihan kita masing-masing. Ini udah jam 11:15, silahkan ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Silahkan ibu-ibu. Ya, silakan Bapak. Bisa di luar konteks? Boleh, silakan. Lebih dekat. Ya. Ini mengenai waris ya. Oh iya. Waris. Saya punya anak perempuan 4 orang. Iya. Saya ingin membuat fatwa waris dari beberapa ahli dan mendapatkan penjelasan satu yang panjang lebar. Jadi kemarin baru dari Bapak Quraisy Pak Quraisy. Barangkali simplifikan jadi dipermudah bahwa bagian daripada anak perempuan adalah 1/2 dan untuk orang tua 1/3. Kalau ini nggak ada. Tapi yang pertama mengatakan bahwa itu kalau kamu saudara laki-laki juga punya bagian. Kalau istri punya saudaranya punya bagian. Punya bagian. Bapak anaknya perempuan semua. Alhamdulillah ya, semua saudara laki-laki saya adalah perempuan. Ya. Saudara dari ibunya ada, tapi mereka mengikhlaskan. Oke. Enggak, tidak bagaimana. Anak semua perempuan, nggak ada laki-laki sama sekali, nggak ada. Jadi memang anak laki-laki salah satu keutamaannya dalam waris itu mereka menjadi asobah tunggal. Jadi mereka bisa menghalangi paman dan bibi-bibinya untuk mendapatkan waris. Itu keutamaan anak laki-laki. Tapi kalau ketika kita punya anak perempuan saja, nah ini ada kemungkinan ada asobah namanya asobah sisa ya yang bisa mendapatkan harta waris, yaitu paman dan para bibinya. Tapi dihitung lagi sebenarnya. Paman dari ayah, maksudnya paman dan bibi baik dari ayahnya maupun dari ibunya, gitu, ya. Paman. Jadi bapak punya saudara, adik laki-laki atau kakak laki-laki, itu mereka berhak dapat harta waris, jadi asobah. Tapi kalau dalam konteks ilmu waris itu harus dihitung dulu. Kalau ada sisanya, kira-kira baru mereka mendapatkan. Gitu. Nah ada banyak perkara kasus di pengadilan karena sebenarnya ini kan mereka asobah sisa yang tidak begitu berhak ya. Jadi mereka itu berhak kalau memang ada sisa dan dari keluarganya meridhoi. Jadi kalau anak perempuan bapak nih 4-4-nya sudah dapat bagian masing-masing. Perempuan itu kan 1/2 ya, laki-laki 2/3. Jadi perempuan itu kalau waris setengahnya dari laki-laki. Nah kalau misalkan perempuannya 4-4-nya, maka di sini perempuan dapat 2/3 dan itu dibagi 4. Gitu, itu dibagi ke 4 orang anak itu. Nanti dilihat lagi masih ada orang tua tidak? Orang tuanya dapat. Orang tua bapak, ibu bapak, ayah bapak itu dapat. Ya. Kemudian istri masih ada, misalkan istri dapat. Kalau umpamanya lakinya, suaminya yang wafat gitu. Nah, kalau misalkan dari hasil pembagian ini dihitung, misalkan jumlah warisan, mohon maaf contoh 1 miliar. Dari sejumlah 1 miliar dihitung ternyata ada sisa berapa ratus juta. Itu namanya sisa itu al-baqi, harta sisa itu baru yang nantinya dikasihkan ke asobah. Asobah itu adalah orang-orang sisa seperti paman, bibi, saudara laki-laki dari si mayit. Gitu. Ya, kalau ada sisa. Tapi kalau ternyata begini, masalah harta waris ibu-ibu semua, ini masuknya fikih ya, dalam ranah fikih. Banyak orang yang ketika ditinggal seorang mayit yang mewarisi harta, mereka sibuk untuk membagi bagian. Padahal dari harta si waris itu harus kita pisahkan dulu harta untuk biaya pengurusan jenazah dan untuk pembayaran hutang. Jadi kalau umpamanya
Fulan ini meninggalkan harta 1 M, dia punya utang 500 juta, berarti harta warisan dia kan tinggal 500. Dari 500 juta baru dibagi-bagikan warisannya. Nanti kalau memang tidak ada sisa buat si paman, ya udah. Apalagi kalau si paman atau saudara laki-laki si mayit, mereka sudah ridho, kami nih apa sih, nggak usah lah kami dapatkan bagian itu, buat anak-anaknya saja memang. Nah itu lebih bagus lagi memang gitu. Yang lebih memprihatinkan, ada orang saudara yang tidak pernah silaturahim, nggak pernah nganggep kita kakak, abang atau keluarga. Begitu kita mati dia datang minta warisan. Banyak yang begitu kan? Banyak. Padahal warisan itu yang paling berhak adalah anak-anak si mayit, mereka cuma sisa saja. Tapi andai kata anak-anak perempuan bapak, contoh yang 4 ini bilang, kasihan deh paman kita masih ada 1 orang misalkan, kita kasih aja lah sesuai dengan keridhaan kita, sisanya berapa nih dari pembagian kita kasih berapa puluh juta misalkan. Atau kita bilang, om ini kita cuma bisa ngasih sebidang tanah, contoh cuma 100 meter atau 50 meter, ini buat om ya gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang ekstrim ya. Iya. Itu sekarang udah, ini mau dibikin, dia orang notaris. Menuntut pengadilan. Iya. Udah bikin gampang aja. Pokoknya kamu 2/3 untuk anak-anaknya. 2/3 untuk orang tua yang dibagi masing-masing sebenarnya. Apakah itu ibu setuju? Misalnya setuju dengan pembagian dia? Sebenarnya kalau karena mempertimbangkan yang tadi lu katakan, ada paman. Oh saya nggak setuju sebenarnya, nggak setuju. Sebenarnya dia ini kan cuman apa ya, tidak yang begitu urgen gitu dalam keluarga. Mereka ini kelompok-kelompok yang tidak urgen untuk mendapat warisan. Jadi kalau sampai bikin mereka notaris, sampai ngadu ke pengadilan agama, itu sebenarnya seperti terlalu mengejar-ngejar harta gitu. Padahal bukan bagian dia sebenarnya, bukan bagian dia yang urgen gitu. Jadi yang harus dia utamakan adalah dia lihat dulu nanti ada sisanya atau enggak. Kalau ada sisanya baru, jangan sampai dia menuntut ke pengadilan. Memang Pak, kita bisa lihat banyak kasus di pengadilan agama. Ini itu kasusnya paman dan bibi yang mereka tuh menuntut hak mereka sebagai asobah. Apalagi kalau anaknya perempuan semua, begitu. Ya, makanya salah satu kelebihan punya anak laki-laki itu paman dan bibi nggak ada yang bisa ngotak-ngatik harta kita memang, gitu. Tapi kalau anak perempuan itu PR-nya di situ. PR-nya di situ. Kalau anak kita semua perempuan, PR-nya adalah banyak yang rebutan dari keluarga kita. Saudara laki-laki dan saudara perempuan kita banyak yang rebutan. Nah, insya Allah enggak lah ya, mudah-mudahan ya. Apalagi tadi diceritakan saudaranya udah ada yang wafat dan lain sebagainya. Ya insya Allah enggak lah. Lebih diutamakan buat anak-anak yang ditinggalkan. Istri dan orang tua itu paling utama, gitu. Itu kita kalau kita wakaf, ya. Itu bisa atas nama orang tua yang almarhum. Boleh seperti itu Bapak. Jadi kalau kita mau mewakafkan suatu tanah, kita bilang saya niatkan wakaf ini untuk orang tua saya. Toh sedekah saja boleh kita mengatasnamakan orang yang sudah wafat. Jadi saya berniat bersedekah untuk keluarga saya yang sudah wafat, ayah saya, ibu saya, biar dapat pahalanya gitu. Kan ada 3. Idza matabnu adama inqata amalihi ya illa min salasin. Ada 3 perkara yang kalau kita udah wafat, ini akan ngalir terus nih, nggak terputus. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Jadi kalaupun dia udah wafat, kita mewakafkan tanah pakai nama orang tua kita dan diniatkan ini wakaf orang tua saya, itu dibolehkan dan dapat pahala gitu. Itu lebih bagus lagi insya Allah jadinya ya. Iya sama-sama Bapak. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Amin. Ada lagi pertanyaan? Ya silahkan Ibu. Ya. Waris. Ya.
Ya. Tetap kita dapat pahalanya, tetap kita dapat pahalanya, walaupun pas isi perjanjian wakafnya ini saya niat berwakaf gitu kan, tapi kan niat itu sekali lagi bukan di lisan tapi hati kita. Setelah kita perjanjian kita baru sadar, ya Allah saya lupa niatin buat orang tua, ya udah saya niatkan wakaf ini untuk orang tua saya gitu. Itu otomatis dapat pahalanya gitu ya. Jadi kalau kita mau kirim Fatihah buat orang tua kita yang sudah wafat itu boleh sekali. Mau kirim sedekah, kebaikan, ngumrohin orang tua kita yang sudah wafat itu boleh sekali. Jadi kalau kebaikan yang kita lakukan niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal gitu. Mudah-mudahan jadi amal jariah, jadi keberkahan, jadi salah satu ya doa kita buat mereka gitu yang kita kirimkan ya. Insyaallah. Jadi 3 perkara tadi, anak soleh, sedekah jariah, ilmu yang manfaat. Nih makanya kalau jadi orang berilmu selama hidup itu nggak akan rugi. Kenapa? Kita udah ngajarin ilmu sama murid kita ngajarin lagi ke orang lain, dia punya murid diajarin lagi, punya murid diajarin lagi. Itu ilmunya bersanad dari gurunya atas ke bawah semua. Itu jadi doa. Ilmunya akan ngalir terus gitu. Ya. Sedekah jariah, doa anak soleh. Nah, kalau punya anak benar-benar ditekankan bagaimana agar anak kita bisa baca Al-Quran, bisa hafal Quran. Jangan sampai nanti bapak ibunya mati, yang ada karena dia nggak bisa baca Quran, alif bata sama sekali dia nggak bisa, itu dia malah nyetel MP3 Quran di kuburannya gitu. Ya, jadi karena dia pengen baca Yasin nggak bisa baca, dia taruh HP itu MP3 Quran di atas kuburan, Yasin wal Quran. Nah ini hati-hati gitu. Ya, ini sekarang yang sangat saya prihatinkan, banyak orang wafat, orang meninggal. Tapi banyak dari keturunan keluarganya itu nggak punya rasa empati, sedih atau bagaimana ya? Kalau keluarga kita tuh wafat, kebanyakan ya udah kita baca doa, baca Yasin, kita nangis. Ini zaman sekarang dia selfie sama mayatnya, banyak ya. Jadi selfie sambil nangis, habis itu dia bikin caption, bikin status, ya banyak loh seperti itu. Udah dikubur, dia selfie sama kuburannya. Foto bareng-bareng, kita foto dulu dong di kuburan ayah kita yuk kita foto dulu buat kenang-kenangan. Nah ini maksudnya apa gitu? Kalau orang yang motoin nggak masalah, kita memang, jadi kita lagi berduka, tiba-tiba ada saudara kita yang memang moto kita gitu ya, itu nggak sengaja. Tapi kalau memang jadi sengaja, yuk kumpul dulu kita foto di depan kuburan ini. Mana rasa empatinya gitu? Sampai selfie sama mayat, yuk anaknya ngumpul semua. Ayo, bapaknya lagi begini, jadi mayat, suruh kumpul, yang satu di atas sini, satu atas sini, yuk kita selfie yuk. Gimana perasaan ayahnya? Bukannya didoain, tapi diselfiein. Gitu ya Allah. Ini anak-anak zaman sekarang ya Bu, anak-anak milenial harus kita latih, kita ajarin, jangan sampai jadi generasi yang seperti ini. Ini belum lama tuh kuburan Vanessa Angel sama suaminya. Sekarang jadi tempat selfie. Jadi kalau ada fansnya datang selfie di situ. Ada orang jauh-jauh datang, dia foto kuburannya. Habis itu dia bikin TikToknya, dia bikin konten, ya. Hai guys, gue lagi ada di kuburan Vanessa Angel nih katanya. Di sini keadaannya begini. Ya Allah, maksudnya apa seperti itu gitu? Ini penyakit orang-orang milenial zaman sekarang. Semua serba dikontenin. Ada bencana bukan dia nolong orang, videoin. Betul nggak? Ada gunung Semeru meletus kemarin, lari orang semua. Ya Allah, subhanallah katanya, ini terjadi apa? Sebenarnya bagus juga sih ada yang videoin kayak gitu. Jadi kita tahu ya, kita tahu ngasih bantuan. Tapi kadang-kadang yang suka memiangkan itu, yang suka mengesalkan adalah ketika ada orang lagi kecelakaan, bukannya langsung dibawa ke rumah sakit, divideokan dulu sama dia. Ini teman-teman semua, ini mayatnya, yang ini mobilnya keadaan seperti ini. Harusnya jangan gitu dulu. Panggil ambulans dulu, langsung bawa ke rumah sakit. Itu bedanya orang dulu sama orang sekarang. Orang sekarang dikit-dikit ada kejadian langsung di video, di foto. Orang dulu empatinya lebih tinggi. Makanya anak-anak kita nih ya Allah perlu pendidikan ya. Zamannya udah beda sama zaman kita. Soalnya insya Allah ya ibu-ibu semua. Saya mohon maaf nggak panjang lebar, mungkin nanti bisa kalau ada yang pertanyaan di pertemuan kita yang akan datang ya Ustadz Ali ya, insya Allah di awal Januari. Mudah-mudahan semuanya sehat badan, panjang umur,
Kita doa sama-sama, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya. Yang sedang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Keluarganya dijadikan ahlullah, ahlul Quran. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang solih dan solihah. Mohon doanya lagi bimbingan. Dan semua kita yang lagi punya hajat, mudah-mudahan Allah qabul hajat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Mohon ridhonya, mohon maafnya. Insyaallah kalau umur panjang, sehat badan, kita ngaji lagi ya di bab selanjutnya di Januari awal insyaallah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Minum, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Syekh Al-Fadila. Kajian yang sangat menarik sekali. Ini botol masalah ibu-ibu, bapak-bapak juga. Jadi memang kajian itu sulit seperti yang di awal saya sampaikan. Ini kajian yang sangat istimewa, fenomenal kita. Setiap kajian yang dibahas itu selalu dikaitkan dengan dua dalil, Al-Quran dan hadis. Sehingga Bapak Ibu ketika mengamalkan tak perlu ragu-ragu. Baik, sebagai info diulang kembali, insya Allah hari Sabtu malam Ahad DKM Berguna akan menyelenggarakan i'tikaf jama'i. Nanti sebagai imam mulainya, insya Allah Ustaz Ahmad Jari Al-Habib. Semoga Bapak Ibu sampaikan info ini ke rumah. Ajak keluarganya, tadi disinggung oleh Ustaz Syifa, soleh berjamaah ya Ustaz ya. Jadi jangan orang tuanya saja yang soleh solehah, anaknya juga diajak ikutan. Jazakumullah khairan wa khairan katsiran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tad'alna fi majlisina wa maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dhurran illa kashaftahu wa la maridan illa shafitah wa la jahlan illa 'ilmantah wa la faqiran illa aghnaytah wa la hajatan min hawaijid din wa dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah fiha subhanallah wa tahiyyatuhu fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali, makasih ya. Saya izin ya. Salam dari Ustaz Azhar. Salam kembali. Insyaallah. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. makasih Pak Pamit.